Kan majelis ilmu, dan itu sering kita ingatkan dalam kajian kita untuk tidak berisik ketika belajar, karena itu bentuk kezaliman yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan semua telinganya mendengar. Kirim aja. Udah kirim. Udah kirim dulu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Jadi demikian, kaum Nasrani, kaum Yahudi adalah kaum yang mereka mengingkari nabi-nabi dan orang saleh yang ada pada mereka, menyakitinya, merusak nama baiknya, bahkan membunuhinya. Ya? Sebaliknya, kutub satunya kaum Nasrani adalah kaum yang berlebihan di dalam mengagungkan nabi-nabi dan orang-orang saleh yang ada pada mereka, diagungkan, disembah sebagai Tuhan lain selain Allah. Bahkan lebih jauh, Yahudi, malaikat Jibril alaihi salam yang membawakan wahyu malah dimusuhin sama kaum Yahudi. Dimusuhin. Jadi itu musuhnya Yahudi dari golongan malaikat, kata Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Dimusuhin malah Jibril dimusuhin. Ya? Nasrani, kutub selainnya, Jibril dimuliakan, dijadikan Tuhan lain selain Allah. Roh Kudus, Jibril. Dua kutub gak? Dipikir-pikir iya gak? Islam di mana? Di tengah. Orang-orang saleh, ahli ilmu diperintahkan kita untuk menghormati mereka. Nabi-nabi yang ada kita diperintahkan untuk mengimani mereka. Tapi tempatkan mereka pada tempatnya, di tempat manusia, bukan di tempat Rabb, bukan di tempat ilah. Ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak kali mengingkari para sahabat ketika ada ungkapan-ungkapan yang seolah-olah menyamakan Rasul atau mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian sahabat bilang, "Masya Allah wa syi'ta." Ya Rasulullah, apapun yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, wahai ya Rasulullah. Gitu. Rasul mengingkarinya dan berkata, "Aja'altani lillahi nidda?" Apakah kau jadikan aku pesaing bagi Allah? Seolah-olah yang terjadi di alam semesta ini, apapun yang Allah kehendaki dan Rasulnya kehendaki, begitu. Jadi Allah enggak tunggal. Qulu, katakan, "Masya Allah tsumma syi'ta." Gitu. Kalau mau katakan, apapun yang Allah kehendaki, kemudian engkau kehendaki ya Rasulullah. Tuh, kehendak Rasul berada masih di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, gak sejajar. Iya kan? Diperintahkan kita menghormati, mengagungkan orang-orang yang diperintahkan kita menghormati dan mengagungkannya. Tapi boleh gak kita sujud kepada mereka? Apalah lagi meminta kepada mereka selain kepada Allah? Boleh nggak? Nggak boleh. Tempatkan posisi mereka pada manusia sebagai manusia. Diperintahkan Nabi untuk menghormati, diperintahkan umat untuk menghormati, mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diancam dengan dosa besar luar biasa, hangusnya amalan seseorang ketika kurang ajar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena mengangkat suara. Hanya karena mengangkat suara. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi, dan janganlah kalian bicara lantang padanya sebagaimana kalian bicara satu sama lain. Bisa jadi karena itu hangus semua amalan kalian dan kalian tak menyadarinya. Ini serem loh dosa. Faham gak? Syirik ini seremnya kenapa? Hangus gak? Syirik dosa terbesar gak?
Dosa terbesar tentunya ancamannya paling besar dong. Ancaman syiriknya apa? Amal solehmu, sholat, zakat, puasa, haji yang kau lakukan selama ini dari dulu angus dengan kesyirikan sehingga terjadi. No. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrak la yahbatanna 'amaluk wa la takunan minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa apabila kau melakukan kesyirikan sekali aja, niscaya akan hancur semua amalanmu dan kau termasuk orang yang mulia. Tuh, angus semua amalan kita. Tapi tahu nggak kita, ada dosa lain yang diancam Allah dengan hukuman yang sama, angusnya amalan ini. Sebagaimana Allah ancamkan pada dosa syirik. Ada. Dosa su'ul adab, berburuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian lebih keras daripada suara Nabi. Dan janganlah kalian berkata lantang kepadanya sebagaimana kalian berkata lantang satu sama lain." Bisa jadi hanya karena itu antahbata a'malukum, tuh, hancur semua amalan kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian tak menyadarinya. Ya, ancaman yang sama yang diancamkan kepada kesyirikan. Lihat, diperintahkan kita menghormati Rasul segitunya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat ada ceritanya nih, asbabun nuzulnya seru. Abu Bakar sama Umar lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul lagi nanya, "Aku mau utus ke perang ini. Siapa ya yang mimpin? Jenderalnya siapa kira-kira yang aku utus untuk perang ini?" Gitu. Abu Bakar berkata nih, "Fulan ya Rasulullah, si fulan ya Rasulullah." Umar bilang, "Lah, jangan ya Rasul, si fulan aja." Begitu, si Allan aja. Beda nih. Oke? Abu Bakar bilang, "Innaka ma aradta illa khilaf ya Umar." Lu nih maunya berbantah-bantahan mulu sama aku, maksudnya beda pendapat mulu sama Umar. Kata Umar, "Enggak, wallah, apaan? Enggak begitu, ada maksudnya." Begitu, kenceng di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat ini, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di depan Nabi. Bisa jadi hanya karena itu runtuh amalan kalian, hancur, dan kalian tak menyadarinya." Itu Abu Bakar sama Umar menjadi sebab turunnya itu ayat, nangis istighfar, sujud-sujud sama Allah. Ya, Umar kapoknya, habis itu ngomong sama Rasul pelan bener, sehingga kalau Umar ngomong, Rasul begini mulu, kapok, trauma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kadal khairani an yahlaka." Hampir dua orang the best umat ini hampir cilaka gara-gara ngangkat suara di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman ngangkat suara di depan Rasul diancam hancur amalan. Kebayang nggak seseorang yang meninggalkan sunnah Rasul dan sengaja mengambil jalan-jalan lain yang merupakan bid'ah yang tak diajarkannya, diancamnya kayak apa? Lebih terjaminkan lagi nggak ke atas mereka ancaman tersebut? Ngangkat suara depan Rasul aja diancam hancur amalannya, apalagi yang sunnah Rasul diingkari dan dihidupkan yang bid'ah-bid'ah dan tidak diajarkannya. Apa yang terjadi padanya? Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, maka sungguh seseorang yang memahami betapa wajib dihormati Rasul dan dia emang beriman, takkan pernah terjadi kemunafikan padanya sehingga menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah lagi untuk kepentingan politik belaka. Seperti yang menggunakan hadis Nabi 02 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Astagfirullah. Hadis buat 01 02. Dengan itu tazandak, dia jadi zindik. Tazandak. Isma, tazandak. Jadi zindik dengan itu. Mau diuzur, dibilang jahil, nggak bisa. Ustaz soalnya. Tanafak, jadi munafik fix dia dengan itu. Karena apa? Karena politik.
ngangkat suara depan Nabi diancam begitu, apalagi hadis Nabi dipakai buat ledek-ledekan. Oh, ledek-ledekan kampanye. Astagfirullah. Sampai hati, terus ngakunya salafi lagi. Oh, hakiat. Nafsu gak dengarnya. Kalau orang faham kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak sampai hati dia lakukan itu. Nggak usah menjadi orang yang kelihatan religius, masya Allah, tabarak. Nggak, jadi orang selengean deh, udah. Tapi dia jaga kehormatan Nabi, itu jauh lebih baik daripada orang yang religius, masya Allah, dipanggilin ustaz kemana-mana. Tapi begitu, mendingan jadi preman deh. Mendingan selengean dah. Jauh lebih baik. Yang penting penuhi kewajibanmu kepada Allah. Kalaupun tidak tampak religius pada dirimu. Segitu diwajibkan kita untuk menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh nggak umat sujud sama Nabi? Boleh nggak? Nggak boleh. Cuman hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Boleh nggak umat minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kuburannya? Boleh nggak? Nggak boleh, syirik. Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh. Apalagi sama sunan. Sama Nabi nggak boleh. Ada gitu Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum minta-minta kepada Allah di kuburan Nabi, ada gak? Nggak ada. Diperintahkan rakyat untuk menghormati penguasanya. Sabar, doakan kebaikan, jangan doakan keburukan. Tapi boleh nggak rakyat sujud sama penguasanya? Haram. Diperintahkan anak untuk menghormati orang tuanya. Ya kan? Tapi boleh nggak anak sujud sama orang tuanya? Boleh nggak? Nggak boleh. Di Islam sujud cuma hak Allah. Tapi urusan istri kepada suami, ya, andai saja boleh aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada sesuatu, kata Rasulullah SAW, tidak aku perintahkan rakyat sujud pada penguasanya. Tidak aku perintahkan anak sujud pada orang tuanya. Tidak aku perintahkan rakyat sujud pada penguasanya. Tidak. Andai saja boleh. Nggak boleh. Andai saja boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada sesuatu, aku perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Tuh, karena besarnya hak mereka teratas istri-istrinya. Ya, kok jadi kayak khutbah nikah ya? Tadi kan lagi dijelasin ini tadi kan ya. Jadi kayak khutbah nikah ini. Jadi kayak nasihat pernikahan ya. Lihat lagi, Sob. Loh, mau kawin lagi aja sih lo. Lihat, nggak boleh. Tempatkan Nabi, tempatkan orang saleh, tempatkan makhluk pada tempatnya makhluk, sesoleh apapun. Zen, nggak boleh kita tempatkan mereka di tempatnya Rabb. Kita yakini dia punya kuasa mendatangkan manfaat, menepiskan madarat. Nggak boleh, syirik. Nggak boleh kita tempatkan dia di tempat ilah yang kita haturkan baginya penghambaan diri kita. Nggak boleh, syirik. Ya, Islam di tengah nggak? Hah? Iya kan? Dan jelas kenapa Yahudi menjadi kaum yang maghdub alaihim. Diturunkan ilmu pada mereka tapi tidak ada amalan, yang ada kekufuran dan pengingkaran. Iya kan? Diturunkan orang-orang saleh dan nabi-nabi pada mereka, bukannya diimani dan diikuti, malah disakiti, diingkari, dibunuhin. Pantaslah mereka menjadi kaum yang maghdub alaihim. Nasara kenapa jadi kaum yang dhalin, yang lost, yang astray, yang sesat? Kenapa? Ada semangat beramal pada mereka tapi gak ada ilmu. Ilmunya udah hilang, dirubah pada mereka. Akhirnya nyasar. Ya kan? Ada orang-orang saleh nabi pada mereka, bukannya diimanin, diikutin ajarannya, malah diagungkan, disembah. Sebagai hal lain yang disembah selain Allah, jadilah dhalin. Nah, by the way, ingat cerita Pope tadi, cerita Paulus tadi, ya? Metode yang sama digunakan oleh Yahudi untuk menghancurkan Islam dengan gerakan Abdullah bin Saba. Dia bergerak ke negeri-negeri yang jauh dari bimbingan sahabat, membawakan ajaran baru dan bilang ini dari Rasul.
bahwasanya Rasul mewariskan kepada Ali, Abu Bakar, Umar ini menzalimi Ali, begitu. Tapi tidak Allah izinkan untuk terjadi sebagaimana terjadi pada kaum Nasrani. Tapi jadilah terbentuk Rafidhah Syiah. By the way, iya kan? Betapa syariat Islam, banyak lagi contoh kasus yang kalau kita ceritain gak habis-habis nanti, ya. Betapa syariat Islam, syariat yang di tengah di antara syariat-syariat terdahulu antara Yahudi dan Nasrani. Lebih lanjut lagi, betapa Ahlus Sunnah juga adalah firqah yang di tengah, kelompok yang di tengah, di antara kelompok-kelompok lain yang menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan yang lurus dalam banyak hal. Oke? Contoh, dalam qadar, Ahlus Sunnah di tengah, di antara dua kutub kesesatan, Qadariyah, yang mengisbat kemampuan diri hamba berlebihan sehingga menafikan qadar. Tuh, Qadariyah nih, iya kan? Kita bilang, enggak, kita diberikan kemauan, diberikan kemampuan, tapi bagaimanapun Allah telah tentukan. Dan di antara Jabriyah yang hulu di dalam mengisbat qadar, berlebihan mengisbat bahwasanya ini telah ditakdirkan sehingga meninggalkan amalan. Jabriyah. Iya kan? Kita tidak demikian, kita di tengah. Ya, telah ditakdirkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qadarullah kauniyah, tapi kita berpegang teguh kepada qadar syar'iyyah. Awas. Oke? Nah, ini juga biar enggak kusut. Seseorang bertanya, mungkin ketika ditangkap dan mau dipotong tangannya karena mencuri. Kenapa kau potong tanganku? Ini kan takdir aku mencuri. Begitu. Takdir gak? Bener gak? Bener sih. Iya gak? Bener. Ini ngomong sama Umar waktu itu radhiyallahu anhu. Umar bilang, oh gitu. Iya, aku pun ditakdirkan untuk memotong tanganmu. Bolehkah berhujah dengan qadar? Awas. Nih kaidahnya nih, supaya nggak kusut. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Nu'min bil qadar al-kauni. Iya, kita beriman kepada qadarullah kauniyah, bahwa semuanya telah Allah tentukan, mau baik mau buruk kita beriman. Oke. Tapi naltazim, kita berpegang teguh, berundang-undang kepada qadar syar'i atau hukum syariat. Jangan berundang-undang, jangan berhujah dengan qadar kauni. Nu'min bil qadar kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Kita beriman kepada qadarullah al-kauniyah, tapi beriltizam, berpegang teguh, berundang-undang kepada qadar syar'i atau hukum syar'i. Jadi ketika kau habis mencuri dan ditegur, ente mencuri, jangan bilang iya ini qadarullah, jangan. Tapi bilang iya ini astagfirullah. Nah, karena di dalam hukum syariat, apabila kau habis berdosa, istighfar dan taubat, begitu. Iya kan? Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i atau bil hukm asy-syar'i. Iya, kita beriman kepada qadarullah kauniyah. Allah telah tentukan segala hal, mau yang baik mau yang buruk, mau ketaatan mau maksiat yang kulakukan, bagaimanapun telah Allah tentukan. Iya, itu mah. Tapi kita berundang-undang, berhujah dengan qadar syar'i. Hal-hal yang emang Allah perintahkan, lakukan. Yang dilarang, tinggalkan. Terjadi pelanggaran, istighfar, taubat. Itu qadar syar'i, hukum syar'i, artinya qadar syar'i. Ya, ajib itu kaidah. Tuh lihat Ahlus Sunnah di tengah nggak? Nggak ke Qadariyah, nggak ke Jabriyah. Dalam urusan iman, Ahlus Sunnah di tengah. Antara siapa? Antara Murji'ah yang memisahkan antara iman dengan amalan. Kita bilang iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Oke? Ini kaidah iman. Al-iman qaulun wa amal wa i'tiqad, yazid wa yanqus.
Ketika kita bilang Yazid wa yanqus, kita bantah kutub satunya, yaitu Khawarij, yang bilang orang kalau beriman harus stabil. Kalau terjadi dosa padanya, maka dia kafir. Tuh, begitu. Kita enggak. Dia beriman, terjadi dosa, turun keimanannya, tapi tidak membuat dia kafir. Nah, di kita iman qaulun wa amal. Dengan itu kita bantah satu kutub, yaitu Murji'ah yang memisahkan keimanan dengan amalan. Menurut mereka, yang penting hatinya beriman. Dia mau melakukan kekufuran, mau mengucapkan kekufuran seperti apapun, tapi hatinya beriman, maka dia beriman. Begitu. Kalau orang udah beriman, tidak lagi dicatat atasnya dosa. Katanya begitu. Maka dalam hal ini berarti Fir'aun beriman dong. Karena dia berkata, amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Rabbnya Musa. Kaci gak kalau begitu? Rusak agama kalau gitu. Gak bisa. Iman mencakup keyakinan hati dan apa yang diucapkan lidah dan apa yang diamalkan oleh fisik. Ini Ahlus Sunnah. Gak boleh pisahkan antara iman dengan amal. Oke? Yazdad wa yanqus. Iman pun sifatnya fluktuatif, naik dan turun, pasang surut. Ketika naik terjadi banyak ketaatan, ketika turun terjadilah maksiat sebagaimana manusia. Tidaklah seseorang ketika beriman dia harus stabil terus, sehingga ketika turun menjadi dia kafir. Ini yang dikatakan Khawarij, takfiri. Enggak demikian. Iman naik dan terjadi dosa. Kita Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan manusia karena dosa yang diperbuatnya. Tidak mengkafirkan manusia karena dosa yang diperbuat. Di tengah nggak Ahlus Sunnah? Urusan apa lagi? Urusan mentaati penguasa. Ahlus Sunnah di mana? Di tengah. Antara apa? Antara Khawarij yang selalu akan menuduh kezaliman pada penguasa. Jangankan penguasa yang sekarang, Rasul dituduh zalim. I'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad di dalam pembagian doh. Rasul dituduh zalim, apalagi yang sekarang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Dzunurain, dituduh zalim, dikafirin, dibunuh. Makanya dalam konsep mendengar mentaati penguasa nggak pakai syarat adil. Kenapa? Kalau pakai syarat adil nggak kelar-kelar. Yang kayak Rasul aja dituduh zalim. Kenapa? Karena kepentingan. Dia nuduh zalim kenapa? Nggak dapat pembagian. Itu Khawarij. Kalau dibagi dia jinak. Yang oposisi sekarang nih nggak kebagian aja, dibagi si jinak. Kooperatif. Dia jadi oposisi kenapa? Nggak kebagian gue. Itu fitrah manusia. Ali datang radhiyallahu anhu dari Yaman membawakan emas setoran penduduk Yaman. Kemudian diserahkan pada Rasul dan Rasul membagikannya. Rasul punya hak untuk membagikannya. Nggak ada kewajiban Rasul mesti bagi rata gitu. Nggak ada. Rasul lihat siapa yang lebih tepat untuk dibagi. Rasul beri kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan bawa kaumnya masuk Islam. Mu'allaf, dibagi. Yang udah lama masuk Islam nggak dibagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, qad uti syai'an ahadan wa ghairahu ahabbu ilayya minhu. Bisa jadi aku memberi hadiah kepada seseorang, padahal yang lain jauh aku lebih cintai daripada dia. Akiluhum ila imanihim. Kenapa? Dia aku andalkan, aku sandarkan kepada kekuatan imannya yang udah stabil. Ini belum, jadi aku bagi. Ini istihad. Nggak ada kewajiban penguasa bagi rata, nggak ada. Terserah penguasa. Ini nggak terima nih Dzulkhuwaisirah. Dia bilang i'dil, berbuat adillah. Berarti Rasul zalim dong. Ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Berarti kau lebih tahu nilai ketakwaan daripada utusan Allah di muka bumi loh. Apa yang memotivasinya sampai segitunya sama Rasul apa? Enggak kebagian. Kalau kebagian apa yang terjadi? Jinak. Itu psikologi manusia. Kalaupun mereka bawa nama agama, bawa nama keadilan sosial, bawa nama nasionalisme, enggak.
nggak kebagian aja. Itu fitrah. Nggak usah bohongin fitrah. Ada sekelompok tabi'in yang mau greget sama Utsman. Utsman dituduh kaf nun pada zamannya. Disebarkan gosip Utsman kaf nun KKN korupsi, kolusi, nepotisme, dituduh Utsman. Ini tabi'in greget. Dia ngomong sama Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Abdullah ibn Umar udah menjelaskan semuanya, udah dijelaskan. Utsman udah jelaskan semuanya juga. Tapi masih ada aja yang greget sama Utsman. Nah, ini tabi'in ngomong sama Abdullah ibn Umar. Zain, ya Aba Abdurrahman, asubbu ala Utsman, wahai Abu Abdurrahman, boleh nggak sih ada celah-celah nih Utsman nih? Begitu, greget. Abdullah ibn Umar membongkar psikologi mereka. Innama huwa hadhil amwal. Ente orang ini begini gara-gara harta. In a'takum Utsman raditum. Kalau Utsman bagi kepada kalian, kalian ridha. Wa in mana'akumuhu sakhittum. Dan apabila Utsman enggak bagi pada kalian, kalian ngambek pada begini. Lihat, psikologinya dibongkar sama salaf. Psikologi Khawarij. Ahlus sunnah di tengah. Dengar, taati penguasa, sabar kalaupun dia zalim, iya, kalaupun dicambuk punggungmu, kalaupun dirampas hartamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tuh. Tapi tempatkan mereka pada tempat manusia. Kalau salah mereka dosa. Mereka punya dosa yang akan mereka tanggung di hadapan Allah kelak. Alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Kalian punya tanggung jawab yang akan kalian pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Kita nggak bilang penguasa suci. Awas. Kita nggak bilang penguasa suci sebagaimana Rafidho. No. Rafidho mensucikan imam-imam mereka maksum. Kita nggak begitu. Kita di tengah. No. Faham? Dapat ya? Iya kan? Betapa Ahlus Sunnah kaum yang di tengah. Dalam semua aspek beragama. Ya? Mengagungkan Ahlul Bait radhiyallahu anhum ajmain. Kita agungkan sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk usul akidah Ahlus Sunnah adalah ta'zim Ahlul Bait. Oke? Kita agungkan, tapi kita taruh di tempatnya. Orang yang kalau salah. Awas, bukan yang maksum sebagaimana Syiah. No, menaruh Ahlul Bait di tempat maksum. Bahkan di antara mereka yang mengatakan bahwasanya risalah salah turun, Jibril salah ngasih risalah, aturan ke Ali bukan ke Muhammad. Sengaco itu no. Bahkan ada yang mengatakan Ali Tuhan. Tuh. Syiah dengan segala level kesesatannya. Kutub satu itu berlebihan menghormati dan mengagungkan Ahlul Bait seperti Syiah dan seperti siapa? Seperti Sufi yang minta-minta di kuburan-kuburan Ahlul Bait dan memuji, memohon-mohon kepada mereka di dalam solawat-solawatnya kepada Ahlul Bait yang di situ. Itu Sufi kerjaannya, barengan sama Rafidho di situ. Tapi enggak juga di kutub satunya yang membenci Ahlul Bait bahkan membunuhi mereka. Ini Nasibah. Kaum Nasibah Hajjaj bin Yusuf tuh, Nasibah. Benci sama Ahlul Bait, dibunuhin Ahlul Bait. Enggak juga kita begitu. Kita menghormati dan mengagungkan, tapi tempatkan pada tempatnya. Kalau benar-benar, kalau salah-salah. Tidak maksum. Kita mencintainya sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan mereka, kita bersolawat ke atas mereka seiring solawat kita kepada Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, solawat kita solawat. Ya kan? Tapi ketika mereka salah, kita katakan salah. Tidak kita patokkan hak pada mereka, tapi pada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau Ahlul Bait kayak apa lagi? Kalau dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ingkari. Nggak ada urusan.
Ketika dia mengibarkan panji bendera dakwah yang berbeda dengan yang dibawakan Rasul, kita ingkari, nggak ada urusan. Kita mengagungkannya, tapi menempatkannya pada tempatnya orang, makhluk. Fahim? Nggak seperti sufi yang mengatakan, ini turunan suci, zuriyah suci dan lain-lain. lah. Darah suci. Ini sepakat, sufi sama Rafidah di sini sepakat. Betapa Ahlus Sunnah di tengah, iya kan? Dan terakhir ya akhi, fenomena-fenomena tahazzub berkelompok di antara kaum muslimin. Oke? Demikian juga Ahlus Sunnah di tengah. Ahlus Sunnah adalah kaum yang wala dan barok mereka, loyalitas mereka kepada hak. Oke? Bukan kepada kelompok. Sebagaimana Hizbiyah. Hizbiyah adalah kaum yang mematokkan benar dan salah adalah apa yang dikatakan kelompokku dan tokohku dan jagoanku. Aku memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh kelompokku, tokohku, jagoanku. Aku membela orang-orang yang dibela oleh kelompokku, tokohku, jagoanku. Benar atau salah adalah apa yang dikatakan kelompoknya. Ini Hizbiyah. Nah, Ahlus Sunnah di tengah. Kita mencintai seseorang, ya, kita tempatkan dia pada tempatnya. Tidak lebih kita cintai dia daripada hak. Ketika keliru dia, maka kita katakan dia keliru, dan ini bentuk cinta kita kepadanya. Ketika error terjadi pada usulnya, maka kita peringatkan manusia darinya. Ini bentuk rahmat kita padanya. Bahkan di antara salaf ada yang berkata ketika mereka memperingatkan ahli bid'ah dan mentahdzirnya, mentahdzir ahli bid'ah, kita lebih merahmati mereka daripada ayah dan ibu mereka. Ayah dan ibu mereka membiarkan manusia mengikutinya sehingga mengalir dosa-dosa para manusia yang mengikutinya padanya. Kita peringatkan manusia jangan mengikuti dia supaya tidak nambah dosa dia. Tuh, nggak mengalir berlebih. Tuh, itu rahmat kita. Kita lebih merahmatinya daripada ayah dan ibunya. Dan itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah berkata, li'ayyakunu khasma'i yawmal qiyamah ahlul bidah khairun wa ahabbu ilayya min an yakuna khasami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarki yadhabba an sunnati. Ketika yang menjadi musuhku, menuntutku di akhirat nanti atulah para ahli bid'ah, karena aku menggunjingnya dan menyebutkan kepada manusia kekeliruannya, jangan ikuti dia, gitu. Ketika yang menuntutku nanti di akhirat adalah para ahli bid'ah, itu jauh lebih aku cintai daripada yang menuntutku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku diam dan tidak menjaga kemurnian sunnahnya. Aku biarkan bid'ah dilakukan manusia yang mengotori kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ahlus Sunnah di tengah. Tapi tidak juga kita memusuhi seseorang karena kekelompokan, tidak. Kita mengingkari seseorang karena kekeliruan usul yang terjadi padanya. Kita membela seseorang karena ia berada di atas usul yang sama. Tuh. Ya? Ahlus Sunnah adalah kaum yang senantiasa di tengah, sebagaimana syariat Islam adalah kaum yang berada di tengah. Semoga materi singkat ini dapat difahami dan menjadi wacana untuk kita untuk lebih memahami akidah kita dan simmah dari akidah kita Ahlus Sunnah, ya, sebagaimana datang dikhabarkan oleh wahyu kitab dan wahyu as-sunnah. Nah, baik. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Silakan bertanya. Pertanyaan tidak disortir panitia. Ustaznya nyortir. Baik, bismillah. Bagaimana dengan Ustaz
Ini terlalu lebar pertanyaannya, perlu lebih spesifik. Seorang ustadz mengaku dai salafi tapi dia membolehkan demokrasi. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari dai tersebut? Ntar dulu. Ini belum spesifik, kurang spesifik pertanyaannya. Terlalu luas. Sebatas apa dia membolehkan demokrasi? Oke? Nggak bisa langsung dijawab dengan pertanyaan singkat demikian. Ya? Nanti jangan pancing-pancing Anda pakai pertanyaan begini. Itu tahu anak galak sebelah situ. Tersalah jawab gue juga. Ya? Semoga Allah selalu menjaga antum wa hafizakallah. Bantu doanya Ustaz, insyaallah istri ana sebentar lagi akan melahirkan. Ya Rabb sahil ya Rabb. Allahumma yassir. Allahumma yassir. Allahumma yassir. Ya? Semoga Allah mudahkan. Apakah boleh menjawab bersin kepada wanita bukan mahram yang mengucapkan alhamdulillah? Tuh. Mohon, jadi ada wanita bukan mahram bilang hajim, terus dibilang alhamdulillah. Boleh nggak kita tashmid yani yarhamukillah, bilang begitu, boleh nggak? Gitu ya? Anda nggak tahu larangannya. Anda nggak tahu larangannya. Oke? Ada nggak larangannya? Kasih tahu anak kalau tahu. Yarhamukillah, bilang aja nggak apa-apa. Yarhamukillah. Ya? Ukhti badannya sakit-sakit ya? Emang kenapa akhi? Ukhti baru turun dari langit kan jatuh? Ya salah. Gombal. Hah? Apa yang ada? Buaya. Wah. Dinosaurus gue. Lagi duduk misal, terus bangkis nih Harin Hashim, terus dia bilang alhamdulillah. Kita tahu hukum tasbih, ya rahmukillah. Ya rahmukillah. Ukti duduknya mundur dikit. Kenapa emang? Cantiknya kebablasan. Ya Allah. Di samping keuntungan duniawi, apakah sesungguhnya kaum kufar cari di dunia ini? Mengapa mereka selalu menyerang agama Islam dengan propaganda yang dibuat mereka? Inta wa malak ya akhi, apa urusanmu? Tugas mereka di muka bumi emang begitu, untuk memusuhi Islam, menghancurkan Islam. Nah, kalau mau mengeluh, jangan keluhkan mereka yang melakukan tugasnya dengan baik. Keluhkan dirimu yang tak melakukan tugasmu dengan baik. Sudahkah kau mengenal tauhid? Terapkan dalam kehidupan. Tuh, jadikan Rabb satu-satunya zat yang kau yakini dan kau sembah. Sudahkah kau mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Terapkan dalam kehidupan. Jadikan itu jalan hidupmu dan keluargamu. Udah begitu belum? Itu tugasmu. Adapun musuh Islam memusuhi Islam, oke? Emang untuk itu mereka diciptakan di muka bumi. Ente mau ngemis-ngemis sama dia, please jangan musuhin Islam, begitu ya nih? Izzahmu di mana? Pride-mu di mana? Allah berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd, la fasadatil ardh." Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Tuh. Maka benturan ini untuk menjaga the balance of nature, keseimbangan alam semesta, hak sama batil, hewan yang memangsa dengan yang dimangsa. Tuh, harus ada benturan ini untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardh. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Tuh, untung terjadi benturan, artinya itu. Emang udah demikian berjalannya alam semesta, dijadikan mereka untuk merintangi kita. Untuk memerangi kita. Mereka melakukan tugasnya dengan baik. Kalau kau mau keluhkan, jangan keluhkan mereka. Keluhkan dirimu yang tak menjalankan tugasmu dengan baik sebagai muslim. Baru benar. Suka Allah nanyain kafir mau ngapain, serah dia mau ngapain kayak.
Loh, mana kecil bener. Ustaz, apakah sibuk bekerja? Hah? Untuk mengumpulkan harta agar bisa haji atau umroh, termasuk budak dunia? Ya salah. Dan tolong jelaskan batasan mencari harta. Enggak. Kejar dunia khair insyaallah, cuman kejar yang halal dan jangan kau lupakan hak-hak Allah, hak hamba-hambanya di situ. Hak tubuhmu untuk istirahat, hak istri dan anakmu untuk mendapatkan waktumu. Jangan kau lupakan itu, batasannya itu babitnya. Oke? Jangan demi mengejar harta duniawi sehingga kau melupakan hak-hak waktu, existence, keberadaanmu untuk istrimu dan anak-anakmu. Oke? Apalagi istrinya banyak, istri, habis sudah waktu lo. Yang penting jangan lalaikan itu. Yang penting jangan lalaikan itu batasan. Cari dari yang halal, penuhi hak-hak Allah di situ dan penuhi hak dirimu, istirahatmu apa ini itu, penuhi hak-hak keluargamu atasmu. Ya? Kejar dunia, enggak apa-apa. Seseorang yang memuji-muji jamaah Malik, dan orang tersebut pernah mengatakan bahwa arsy itu wallahu a'lam makhluk atau bukan. Bolehkah kita menghadiri atau menyimak kajian? Enggak usah. Dia bukan ahlus sunnah. Bagaimana cara salaf memuliakan yatim? Ya, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memuliakan, menanggung hidup yatim di surga nanti kayak begini ya, bareng sama Rasul. Luar biasa gak? Surganya level Rasul, majelasnya sama Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu. Ajib gitu. Nggih? Nah, di antara shortcut, di antara jalan pintas seseorang kalau mau level itu, tanggung hidup anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Tuh, katakan ibadah kita kurang. Oke? Ritual puasa kita kurang, sholat kita kurang, tapi kita menanggung hidup anak yatim, insya Allah dengan itu kita terangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, ntar sampai situ gua. Nah, ulama ngebahas gimana menanggung hidup anak yatim. Gimana? Zen, apabila ada yatim, Zen, dia butuh ente samperin, ente kasih. Dia butuh bayaran sekolah, ente kasih. Dia butuh apa? Ente kasih. Dia butuh apa? Ente kasih. Ini mah sedekah, bukan menanggung hidupnya. Menanggung hidupnya itu apa? Kau jadi segalanya baginya. Kawinin emaknya. Iya gak? Bentuk paling optimal menanggung hidup anak yatim, kawinin emak. Bentuk paling optimal kafalatul yatim, nikahin emaknya. Jadi kau segalanya baginya, bahkan jadi sosok yang membimbingnya dan mengamankan hatinya ketika dia butuh seorang ayah. Jadi bukan karena pengen nikah lagi, pengen nanggung hidup yatim. Gue nih, kita bilang sama istri kita, bukan abang pengen nikah lagi neng, bukan abang pengen nolongin yatim aja, cuman emaknya janda, abang tanggung dah. Kebanyakan bercanda kita deh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ikhwah, terima kasih untuk perhatian dan waktu yang diberikan. It's been an honor, tasyarraft, kehormatan besar untuk kami bisa berada di sini sama ikhwan dan akhwat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di atas
ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala persatukan cinta kita di atas akidah yang sama, di atas jalan yang sama, karena kita mencari jalan menempuh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ana cukupkan pertemuan kita sampai saat ini, sampai sekarang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih